Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji di dalam Masjid Al-Abrar ini, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam sebuah kajian dengan tema Barakatut Ta'ah wa Syu'umul Ma'asiyah, keberkahan bersama ketaatan dan kesialan bersama kemaksiatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Abrar yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah keberkahan bersama ketaatan dan kesialan bersama kemaksiatan. Maksud dari tema ini yaitu apabila seseorang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik di dunia atau di akhirat, maka hendaklah dia melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seseorang bermaksiat, maka senantiasa kesialan selalu datang kepadanya. Dan itulah maksud dari tema kita. Kalau ingin orang hidupnya penuh dengan berkah, maka berusahalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila seseorang bermaksiat, pasti datang kesialan kepadanya, baik di dunianya atau di akhiratnya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, maka di sini kita harus menjelaskan keberkahan itu apa. Keberkahan itu adalah ada dua makna. Yang pertama, kasratul khair wa ziyadatuhu. Keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Jadi kalau seandainya kita katakan tadi keberkahan bersama dengan ketaatan, maksudnya berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikannya baik dalam urusan dunia atau urusan agama atau kelak nanti di akhirat. Urusan dunia, misalkan kesehatan, misalkan keharmonisan rumah tangga. Urusan agama, misalkan kemudahan mengerjakan ketaatan, petunjuk untuk senantiasa diberikan kemudahan agar bisa taat pada Allah. Istri salehah, suami saleh, anak berbakti. Urusan dunia, ekonomi, rezeki lancar, tidak ada hutang, kemudian hidup nyaman, tenang, sehat. Itu yang dimaksud dengan keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang makna berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia, untuk tempat ibadah, adalah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang berada di Bakkah, yaitu Mekah, yang penuh dengan berkah. Apa maksud berkah di sini? Maksudnya adalah, kata para ulama rahimahumullahu taala, yaitu penuh dengan berkah, maksudnya beramal ibadah di dalamnya ditambah pahalanya. Fal barakah kathratul khair wa ziyadatu. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka ketika kita angkat tema keberkahan bersama dengan ketaatan, berarti maksudnya seorang yang taat kepada Allah, maka hidupnya akan berkah di dunia, baik urusan duniawi atau urusan agama, baik urusan akhir atau juga urusan kelak di akhirat. Berkah hidupnya. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya, kemudian dalil-dalilnya. Tadi kita katakan keberkahan bersama dengan ketaatan. Ketaatan yang dimaksud ada dua. Yang pertama, fi'lu at-ta'ah, fi'lul ma'mur, mengerjakan yang diperintah. Itu ketaatan kepada Allah. Apa saja yang diperintah oleh Allah
maka dikerjakan, baik nanti hukumnya wajib atau hukumnya sunnah secara hukum fikih, tetapi selama diperintah maka dikerjakan. Itu namanya ketaatan. Ketaatan yang begini yang mendatangkan keberkahan. Kemudian yang kedua, tarku ma'mur, tarku mahdzur, meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang dalam agama, baik itu dosa besar atau dosa kecil, maka pasti jika ditinggalkan mendatangkan keberkahan. Baik dalam urusan dunia, agama dan dunianya, atau urusan di akhirat kelak, pasti mendatangkan keberkahan. Nah ini para ikhwan. Dan ini tema tidak boleh kita berdiskusi di dalamnya. Karena ini tema adalah tema akidah. Tema yang kita menancapkan keyakinan kita di dalam qalbu kita tanpa perlu harus diskusi. Masa sih benar orang sholat itu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya? Ini nggak perlu ditanyakan seperti itu. Karena ini tema akidah. Akidah itu adalah ma waqara fil qalbi minal iman la yatatarraqu fihi syakkun awir raib. Sesuatu yang menancap di dalam kalbu dari keimanan. Tidak ada boleh ragu di dalamnya dan tidak boleh ada sedikit sangka waksa di dalamnya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ketaatan mendatangkan keberkahan. Dan ketaatan tadi sudah saya singgung ada dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Yang diperintah nanti ada hukumnya wajib seperti sholat wajib, puasa wajib, zakat, haji wajib, umrah wajib, bakti orang tua wajib. Ya, ada hukumnya sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, umrah haji sunnah, ya, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikannya syu'mul ma'siyah, kemaksiatan, kesialan bersama kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan kesialan di sini? Kesialan itu berarti tidak berkah. Oh, tadi saya sudah belum menjelaskan makna keberkahan yang kedua. Sebelumnya saya jelaskan makna keberkahan yang pertama tadi, bahwa Allah berfirman sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah Baitullah yang berada di Bakkah, yang penuh dengan berkah. Apa maksud berkah di sini? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Makanya orang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Sholatun fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin fima siwahu. Riwayat Imam Ahmad. Satu sholat takbiratul ihram sampai salam itu di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat pahalanya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Berkah berarti. Nah, arti berkah di sini adalah banyak dan terus bertambah. Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrun mubarak, atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Arti berkah di sini adalah kebaikannya banyak dan terus bertambah, mendekati 10 hari terakhir merupakan puncak Ramadan. Makanya orang rugi kalau siasatnya 10 hari terakhir malah mengisi mal, rugi tuh. Isi malnya di awal Ramadan atau sebelum Ramadan.
agar bisa mempunyai baju-baju baru, misalkan untuk lebaran. Wah, ini berarti bukan baju lebaran. Ya terserah. Yang penting 10 hari terakhir lebih banyak berkahnya di dalam Ramadan selain dari 10 hari pertama, 10 hari kedua. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti berkah yang kedua adalah thubutul khair wa dawamuhu. Yang artinya kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kalau tadi kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini enggak, kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Sampai akhir ada terus. Nah, ketaatan mendatangkan keberkahan. Maksudnya keberkahan, kebaikannya tetap terus menerus ada. Sampai tua terus menerus ada. Sampai bahkan 7 turunan. Orang tuanya nih sudah meninggal, tapi anak cucunya 7 turunan ngerasakan kebaikan orang tua yang salehnya. Ya, kebaikan terus menerus ada. Itu maksud daripada yang disebut dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Apa maksudnya? Fiz zuru'i wath thimar. Makanya di daerah Syam, Palestina, Yordania, Libanon itu tumbuh-tumbuhan banyak. Buah tin banyak. Kurma banyak. Subur. Artinya keberkahannya ada dan terus menerus ada. Itu makna keberkahan yang kedua. Kalau kita samakan dengan tema kita, berarti ketaatan mendatangkan keberkahan, yaitu kebaikan yang selalu ada dan selalu tetap kebaikan tersebut. Nanti kita akan contohkan. Ya, ini makna dari setengah dari tema kita. Nah, kebalikannya tadi, kesialan bersama kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan kesialan di sini? Kebalikan dari keberkahan. Kebaikannya tidak ada, jangankan bertambah, tidak ada. Yang ada adalah kesialan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sial, apa arti sial? Sial tidak mujur dan segala usahanya selalu tidak berhasil. Itu dalam urusan dunia. Pasti nggak mujur. Dagang sini nggak laku. Nyari jodoh sana nggak dapat. Nyari pekerjaan ini belum diterima. Sial. Itu dalam urusan dunianya. Urusan agamanya sial. Mau menghafal Quran atau jangan menghafal Quran, mau membaca Al-Quran yang lancar, belum bisa sampai sekarang. Sial itu, kesialan itu dalam urusan agama. Sholat berjamaah tidak diberikan petunjuk, kemudahan, dapat pekerjaan yang melalaikan sholat berjamaah. Oh, sial itu. Ya, bahkan kadang-kadang Jumatannya tidak dikasih. Sial, tidak selalu mujur.
usahanya tidak selalu berhasil, malang, buruk nasibnya, mendatangkan kecelakaan, sial. Dan kesialan paling besar dalam hidup seseorang adalah kesialan dalam urusan agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan kami, urusan agama kami. Ya. Kesialan, kemaksiatan, tidak sholat, itu mendatangkan kesialan. Dan itu kesialan. Ya. Dalam urusan agama, bekerja, dapat harta yang melimpah ruah, tapi membuat seseorang tidak puasa. Saya pernah ke sebuah negeri, mayoritas kafir. Kemudian waktu itu saya diundang sebuah negara tersebut, saya ngisi kajian. Salah satu pertanyaannya adalah, Ustaz, kami di sini gaji besar, tapi kami nggak boleh puasa. Nah, ini sial ini. Meskipun terlihat dia mendapatkan keistimewaan dunia, tapi sial itu. Sial secara agama. Nggak bisa puasa Ramadan, nggak bisa sholat 5 waktu, itu sial secara agama. Ya. Termasuk di dalamnya adalah juga kesialan dalam mengerjakan perkara agama, tidak bisa mengerjakan perkara agama, di antaranya durhaka, kesialan itu. Atau tidak bisa berbakti. Ya, itu akibat maksiat. Jangan dikira, Pak, sholat yang ditinggalkan oleh seseorang tidak mempengaruhi rezeki seseorang. Pasti ada hubungannya. Jangan dikira maksiat yang dikerjakan oleh seseorang tidak ada hubungannya dengan tingkah laku anak istri di rumah. Kita mendapatkan istri yang sial, atau seseorang mendapatkan istri yang sial, dinasehati malah ngelunjak. Anak-anak susah diatur, anak-anak ngelawan. Itu kesialan dunia, dan itu akibat maksiat. Ya, usaha tidak mujur, usahanya tidak berhasil, celaka, buruk nasibnya, permasalahan bertubi-tubi. Nah, itu harus introspeksi diri itu kesialan. Ya, permasalahan nggak selesai sepertinya. Nah, itu kesialan. Itu yang dimaksud dengan kesialan bersama kemaksiatan. Meskipun tidak semua musibah menunjukkan kepada kesialan, karena mungkin kalau dia taat kepada Allah, lalu tetap dia dapat musibah, baik dalam perkara dunianya atau agamanya, maka itu mungkin ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Tetapi kebanyakan kesialan, baik urusan dunia atau urusan agama. Urusan dunia itu yang saya maksud adalah perkara-perkara dunia, seperti misalkan keuangannya, kesehatannya, keluarganya, anak istrinya, pendidikannya, ya, kecelakaan yang terjadi pada poin-poin ini urusan dunianya, atau ketidakmujuran dalam perkara agama, seperti misalkan susah bangun malam, susah ngatur untuk waktu untuk baca Quran setiap harinya, walau satu ayat nggak ada waktu untuk baca Quran, satu ayat, satu ayat itu nggak ada waktu untuk baca Quran.
susah bersedekah, susah berinfak. Nah, itu kesialan dalam urusan agama. Tidak diberi petunjuk untuk sholat subuh berjamaah atau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, selalu ketinggalan. Tidak diberi petunjuk untuk mengerjakan sholat witir walau 1 rakaat, walau sebelum tidur. Kesialan itu. Apa penyebabnya? Maksiat. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan ini perkara bukan untuk didebatkan, tapi ini perkara adalah untuk diyakini bahwa inna at-ta'ah tajlibu al-barakah fi kulli syai'. Ketaatan menghadirkan keberkahan dalam segala hal, dalam urusan dunia, agama, dan di akhirat kelak. Dan sebaliknya, wal ma'siyah tamhaqul barakata kulli syai'. Dan maksiat menghabiskan berkah segala sesuatu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mendalil dulu ini, tema kita ini. Apa dalilnya dari Al-Quran? Baru masuk ke contoh-contoh. Tadi saya berusaha setengah jam untuk menjelaskan kepada Bapak makna tema kita dengan sedikit contoh-contoh. Sekarang kita harus mempunyai dalil, karena ini pernyataan. Tema ini sebuah pernyataan. Barakatut ta'ah wa syu'mul ma'siyah. Keberkahan bersama ketaatan, kesialan bersama kemaksiatan. Ini sebuah pernyataan, statement. Harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ambil dulu dari Al-Quran, bahwa memang ketaatan, keberkahan bersama dengan ketaatan, dan bahwa memang kesialan bersama dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Man, siapa saja, umum, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, pemerintah, orang alim, orang bodoh. Man, siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya amal saleh. Amal saleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengerjakan ketaatan dalam keadaan ia beriman. Iman maksudnya ikhlas. Amal saleh sesuai dengan petunjuk Rasul dan ikhlas. Apa yang akan dia dapati? Maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, lihat. Ketaatan, keberkahan bersama dengan ketaatan. Ketaatan mendatangkan keberkahan, kehidupan yang baik. Dan itu di dunia. Dan sungguh kami akan benar-benar berikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan di dunia. Itu di akhirat. Ketaatan mendatangkan keberkahan. Coba kita baca sekarang, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan kehidupan yang baik adalah tashmalu wujuhar rahah min ayyi jihatin kana. Kehidupan yang baik
didapat oleh orang yang beramal saleh dan beriman mencakup seluruh kenyamanan hidup. Berarti bukan hanya urusan agama dan urusan akhirat, seluruh kenyamanan hidup. Apa maksudnya? Lebih dalam lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat, fassaru birrizqil halalil thayyib. Kehidupan yang baik maksudnya adalah rezeki yang halal dan baik. Semenjak saat ini Bapak Ibu mulai dihilangkan bahwa rezeki itu didapat dengan usaha duniawi saja. Itu hilangkan sedikit-sedikit. Iya, usaha duniawi kita dapat, kita kerjakan. Tapi yang paling utama juga adalah amal saleh. Coba lihat hadis ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Carilah rezeki di sisi Allah. Dengan cara apa? Beribadahlah kepadanya. Jadi sebelum Anda buka toko, sebelum Anda jualan, sebelum Anda bekerja, mulai usaha, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Karena itu adalah pendatang rezeki. Imam Ibnu Utsaimin ketika menafsiri surah Al-Ankabut ayat 17 tadi, beliau mengatakan fihi dalilul ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat tadi menunjukkan bahwa ibadah termasuk sarana mencari rezeki. Gitu ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas untuk mencari rezeki, taat dulu kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqaha." Bertakwalah kepada Allah. Lihat, takwa dulu. Dan perbaguslah usaha dalam mencari rezeki. Baru usaha dunianya. Perbagus takwanya dulu, baru usaha dunianya. Sesungguhnya Allah tidak akan Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Bahkan ada hadis yang berbunyi begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar, akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari sebanyak 4 rakaat. Aku akan cukupkan di hari akhirmu. Saya ulangi. Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan untukmu sampai akhir harimu. Sampai akhir hari baru sampai malam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sahih. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terhadap hadis ini 4 rakaat yang dimaksud, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huma indi raq'atal fajri wa faridatuha. Menurutku 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuh. Itu pelancar rezeki. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini dalil pertama. Kembali kita ke permasalahan tadi, kehidupan yang baik tadi, bahwa kehidupan yang baik maksudnya adalah rezeki yang
baik dan halal. Dengan apa dia dapatkan seperti itu? Apabila dia beramal saleh dan beriman. Amalannya sesuai dengan sunnah dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat ini, surah An-Nahl ayat 97 tadi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annaha as-sa'adah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah kebahagiaan. Kebahagiaan hidup. Dan ingat Pak, kebahagiaan bukan urusan pada penampilan luar. Kebahagiaan urusan apa Pak? Bu? Qalbu. Dan perhatikan, merasa gembira dengan banyak harta bukan berarti menjadi bahagia secara spontan. Saya ulangi, merasa bahagia atau merasa senang dengan banyak harta bukan berarti menjadi bahagia secara spontan atau langsung. Apa buktinya? Banyak orang punya rumah mega, mobil mewah, bahkan mobilnya banyak, harta melimpah ruah, emas kilauan, kiloan, perak juga demikian, tapi tidak bahagia. Buktinya mereka tidak bahagia apa? Masih mabuk, masih narkoba, masih mencari kata bahagia. Padahal semuanya sudah tersedia pada dirinya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Merasa senang dengan banyak harta bukan berarti menjadi bahagia. Beda dengan orang yang tidak banyak harta tapi hatinya bahagia. Dia bisa sholat 5 waktu bahagia. Dia bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah bahagia. Saya pernah ada orang, sepertinya beliau masih hidup, jualannya goes sepeda, di belakangnya alat-alat kelontong seperti ember, baskom, gayung, dan semisal. Dia jual ke orang-orang. Tapi ketika setiap hari dia jualan, kalau dia menggoes sepeda ke barat, maka dia akan berpikir, sholat zuhur di mana saya? Kalau dia menggoes sepeda ke timur, dia akan berpikir, sholat zuhur di mana saya? Dan pernah suatu ketika, sekitar setengah jam sebelum azan, saya sampai ke sebuah masjid, ada si bapak itu bahagia. Walaupun terlihat oleh manusia kurang, tapi dirinya bahagia. Dan orang ini pernah datang ke tempat saya yang mempunyai travel umrah. Dia datang, kemudian dia mengatakan kepada petugasnya waktu itu, saya ingin berumrah saya dan istri. Berapa harganya? Oh sekian Pak. Kemudian dibayarlah. Kemudian tidak cukup. Lalu si bapak tersebut membuka bajunya, ada kain-kain
yang menyelimuti perutnya. Dia buka, di situ dia menyimpan emas. Sampai dia berikan kepada pegawai yang ownernya teman saya, "Mas, ini adalah harta saya terakhir di dunia. Mudah-mudahan cukup. Saya bercita-cita sebelum meninggal kaki saya bisa menginjakkan tanah suci." Bahagia dengan segala macam keterbatasan. Di saat orang yang merasa senang dengan banyak harta belum bisa menginjakkan kakinya di tanah suci. Makanya saya katakan tadi, merasa senang dengan banyak harta belum berarti menjadi bahagia. Karena kebahagiaan urusannya bukan lahiriah, ya. Bahkan tadi saya baca perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kadang ada orang tertawa-tawa dengan mobil megahnya, dengan kendaraan yang mewahnya, tapi dia sedang menikmati kesialannya, tidak bahagianya. Tertawa-tawa. Dan ini semua diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah bahagia, kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kebahagiaan adalah dengan merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti urusannya qalbu itu. Urusannya qalbu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, dalil yang kedua bahwa ketaatan mendatangkan keberkahan, kemaksiatan mendatangkan kesialan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Yang artinya itu surat Al-Lail dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Adapun yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, taat dia. Ketaatan, termasuk ketaatan yang sangat besar adalah berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti mendatangkan kebahagiaan dan membenarkan pahala yang terbaik di dalam surga, maka kami akan menyiapkan baginya kemudahan. Maka kami akan menyiapkan baginya kemudahan. Kata para ulama tafsir, kemudahan yang dimaksud adalah al-khair, kebaikan, keberkahan. Karena arti keberkahan tadi adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah, atau kebaikan yang tetap dan terus menerus ada kebaikan. Nah, ini dalil bahwa orang yang taat pasti datang keberkahan padanya. Ya, pasti datang keberkahan padanya. Contoh yang lain lagi, dalil yang lain lagi, bahwasanya ketaatan mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada yang taat. Taatnya dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keberkahan.
Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti beruntung. Pasti berkah hidupnya. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar skala negara atau skala provinsi atau skala kabupaten, skala rumah tangga saja. Terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, pasti keluarganya penuh dengan berkah. Suami yang terlambat sholat wajib, terjadi amar ma'ruf nahi mungkar oleh istrinya, pasti berkah. Suami yang tidak sholat di masjid tanpa ada alasan syar'i, maka suami istrinya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti berkah. Suami yang tidak pernah tahajud meskipun hukumnya sunnah, karena kita katakan tadi ketaatan adalah mengerjakan perintah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Tidak pernah sholat tahajud, apalagi sholat witir, maka oleh istri amar ma'ruf nahi mungkar, pasti berkah itu keluarga. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendatangkan keberuntungan, mendapatkan keberuntungan. Ya. Nah, suami yang ingin bersedekah di jalan Allah, maka dia mendapati istrinya memotivasi suaminya, amar ma'ruf suaminya, ayo, tidak mengapa, nggak usah mikir. Apalagi dia memberikan sedekah, infak kepada kerabat-kerabat suami, terutama orang tua. Sang istri tidak merasa kesal, karena bagaimanapun itu akan didapat oleh siapa? Keberkahannya oleh sang istri dan anak-anaknya. Seperti misalkan cerita Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik? Maka Abu Dahdah datang kepada Rasulullah SAW. Allahu yuridu minnal qard. Wahai Rasulullah, apakah memang Allah menginginkan hutangan dari kita? Iya, kata Rasulullah SAW. Maka Abu Dahdah mengatakan, ubsut yadaka ya Rasulullah. Julurkan tanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menjulurkan tangannya. Kemudian Abu Dahdah berkata, ushhidu anna haiti aqratuhu li rabbi. Aku bersaksi bahwa kebun kurmaku aku hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebun kurmanya Abu Dahdah di dalamnya terdapat 600 atau 6.000. Saya lupa, 600 atau 6.000 pohon kurma. Biasa pohon kurma itu sama dengan pohon kelapa sawit. Kami di Kalsel banyak sawit. Itu antara satu pohon dengan satu pohon yang lain antara 2 meter atau 1,5 meter. Hitung saja itu. Berapa hektar dia hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalam kebun tersebut masih tinggal istrinya dan anak-anaknya. Maka pergilah Abu Dahdah radhiyallahu anhu ke kebun tersebut dan memanggil istrinya, ya Ummad Dahdah, wahai Ummud Dahdah, ukhruji fa innaha aqratuhu li rabbi. Sesungguhnya kebun ini sudah aku hutangkan kepada Allah. Apa jawab istrinya? Enggak ngomel, enggak marah-marah. Istrinya mengatakan, rabiha bai'uka ya Abu Dahdah. Istrinya tidak mengatakan, nanti bagaimana? Apa yang akan kita tinggalkan untuk jaminan anak-anak kita kalau sudah tua? Ya, sebagaimana pikiran sebagian para istri sekarang. Terlalu banyak sedekah, nanti nggak ada tabungan untuk anak-anak. Lihat Abu Dahdah berkata, sungguh
Ini adalah simpan pinjam, hutang piutang yang sangat mendatangkan keuntungan. Keluarlah Ummu Dahdah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min 'idqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah." Berapa banyak pohon kurma yang banyak buahnya dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Akibat apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Istrinya memotivasi suaminya untuk bersedekah. Pasti beruntung. Ya. Nah ini. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketaatan. Jangan sampai jadi suami yang dayuth, membiarkan istrinya memakai pakaian yang bukan hijab. Saya jadi terfikir nih, beberapa hari ini ada perempuan-perempuan yang mungkin dia membalut seluruh tubuhnya dengan pakaian, tetapi ketat, bahkan yang berjilbab, maka kita katakan itu bukan hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun pada kelihatannya dia berjilbab, tapi itu bukan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Harus ditegakkan itu. Nah, di tengah keluarga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan membiarkan istrinya keluar dengan pakaian yang ketat, pakaian yang transparan, dengan memakai perhiasan yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dengan memakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau tidak tercium, tidak terlihat, tidak mengapa. Harus terjadi tegak amar ma'ruf nahi mungkar agar ada ketaatan. Dengan ketaatan itu ulaika humul muflihun. Nah, ini para ikhwah, mereka lah orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, itu. Ini dalil ya. 3 dalil cukuplah dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketaatan mendatangkan keberkahan. Contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersedekah secara rahasia. Ya, bersedekah secara rahasia. Maka ini menjauhkan dari keburukan bagi keluarga. Ini menunjukkan menjauhkan dari keburukan dari keluarga. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir dari Abu Sa'id Al-Khudri, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah rahasia memadamkan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah apa? Macam-macam. Siksa, musibah, bala, kesialan. Sedekah dengan rahasia memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan saya tadi mendengar ceramah menarik. Ini juga saya sampaikan tadi di Ciputat. Kita itu kalau main media sosial, ini bagi yang siapa yang main ya, bagi bapak ibu yang tidak punya media sosial, alhamdulillah. Dan saya nasihatkan enggak usah pakai media sosial. Teruskan itu, enggak usah pakai media sosial. Tapi yang punya media sosial, terutama Facebook misalnya. Facebook, ada orang, ada di Facebook itu ada akun profile, ada akun halaman. Maka kalau akun profile susah kita untuk mengaturnya. Semuanya bisa terlihat. Apa yang lagi viral pasti ada di beranda kita. Sedangkan akun halaman, maka kita hanya akan melihat yang kita follow saja.
Nah, kalau orang-orang memfollow syekh, memfollow para ustadz, yang akan terjadi itu saja. Nah, saya sering buka akun halaman saya yang sekarang saya lagi live ini. Ada terlihat di beranda perkataan-perkataan dan ceramah-ceramah yang menarik. Di antaranya yang tadi saya dengar sebelum kajian pagi. Kata beliau, apabila ada orang bermaksiat saat sendirian, contoh, melihat yang haram, mendengar yang haram, atau masturbasi, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan di zaman sekarang, saking kejinya ya, orang masturbasi diceritakan di media sosial. Maka ini maksiat saat sendirian. Caranya agar terlepas dari dosa, ia bertobat. Oke, bertobat. Tapi ada cara yang lebih lezat dan indah lagi. Apa itu? Maksiat saat sendirian tersebut diganti dengan ketaatan saat sendirian. Nah, ini luar biasa. Bahkan para ulama menganjurkan, apabila engkau sanggup untuk memiliki amalan secara rahasia, maka lakukanlah. Nah, sama dengan hadis ini, sedekah rahasia memadamkan kemurkaan Allah, menghilangkan kesialan. Sedekah rahasia, nolong orang rahasia, nggak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah dan mungkin para malaikat yang menolong. Tapi ingat, habis itu jangan bikin status. Ya, benar-benar rahasia. Kebiasaan maksiat saat sendirian diganti dengan ketaatan rahasia. Zikir sampai menangis. Salat 2 rakaat dengan khusyuk sendirian, tidak ada yang tahu kecuali 2 malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Nah, ini dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang lain. Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat, dan hadisnya hasan. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf." Orang yang suka melakukan kema'rufan, kasih hadiah, kasih makan, ya, biayai orang sekolah agama, biayai orang umroh, biayai orang haji, biayai orang ini berobat, melunaskan hutang orang lain. Ya, perbuatan-perbuatan baik menjaga dari masari'as su', kesialan yang menghasilkan kematian buruk. Subhanallah. Ya, berarti kalau dia sering berbuat baik, dijamin husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik rupanya, mati dalam keadaan baik ketika dicabutnya, mati dalam keadaan baik kelakuannya, mati dalam keadaan baik. Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan menjaga dari kematian yang buruk, kesialan, kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu kesialan. Seperti misalkan mati sedang bermaksiat, maksiatnya dibongkar orang lagi, masuk media sosial, Allahu Akbar. Mati sedang mengerjakan, meninggalkan yang diwajibkan. Mati sedang bepergian kepada tempat-tempat yang haram. Mati di tengah-tengah orang-orang yang sedang berbuat keburukan. Nah, saya pernah ini
Ada orang cerita, Ustaz, saya ingin ketemu dengan Ustaz, perempuan. Saya bilang, boleh Bu, asal dengan suami. Akhirnya ketemulah. Dan beliau bercerita, saya ini dulu Ustaz, artisah advertising. Artis laki-laki, artisah perempuan. Itu yang di billboard, di baleho yang tanpa menutup aurat, itu saya Ustaz. Taib. Lalu Bu, Allah kemudian memberikan petunjuk kepada saya untuk menutup diri, memakai hijab. Akhirnya saya langsung berubah 100%. Bahkan pakai sarung tangan, bercadar, jilbab lebar, gamis panjang. Lalu mulai circle saya mundur perlahan satu-satu. Akhirnya saya nggak punya teman. Akhirnya karena nggak punya teman, akhirnya kembali lagi ke kebiasaan dahulu. Kelabing malam, buka aurat, dugem, minum khamar. Sampai pada suatu malam kita sedang dugem, teman dekat saya mati di pangkuan saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Bukan karena nangis kepada teman saya, karena ini memang teman neraka, ini pantas sudah mati aja. Tapi nangis menangisi saya. Alangkah tidak bersyukurnya saya kalau seandainya waktu itu yang dipilih oleh malaikat maut adalah saya. Nah ini masari as-su ini. Kematian yang buruk, kematian di tempat orang bermaksiat. Nah itu caranya agar terhindar dari kesialan itu apa? Sana'iul ma'ruf. Perbuatan-perbuatan baik. Terutama perbuatan-perbuatan baik terhadap orang lain. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terkadang orang yang menjelaskan ini amalan sesuai dengan sunnah, ini amalan bid'ah, ini amalan syirik, ini amalan tauhid, ya, dia mendakwahkan manusia kepada manusia seperti itu lebih afdal daripada dia sholat malam, puasa setiap hari. Kenapa? Karena yang ini untuk diri sendiri, sedangkan tadi yang berdakwah untuk orang banyak. Makanya para ulama salaf mengatakan, di antaranya Syekh Imam Bukhari, Yahya bin Yahya Az-Zuhli, "Adz-dzabbu 'anis sunnah khairun. Adz-dzabbu 'anis sunnah afdalu minal jihad." Yang artinya membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manfaatnya banyak untuk orang lain. Ya. Manfaatnya banyak untuk orang lain. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan menyebutkan zuhur jam berapa? Wah. Sudah mau zuhur ya? Oh, kecepatan. Iya, di sini jam 11.20. Nah. Baik, saya lanjutkan. 5 menit saja. Saya akan sebutkan amalan-amalan saleh, ketaatan-ketaatan yang mendatangkan keberkahan khusus dalam masalah rezeki. Karena memang yang paling di dalam pikiran seorang hamba adalah rezeki, harta, duit. Ya. Maka saya akan sebutkan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang mendatangkan keberkahan. Keberkahannya khusus dalam rezeki. Yang pertama yaitu, sebentar, yang pertama adalah istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum an-nahara. Nuh ayat 10 sampai 12. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi maghfirah. Allah menurunkan hujan yang lebat atas kalian dan menambahkan kepada kalian harta, anak, menjadikan bagi kalian kebun-kebun, kebunnya subur, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai, air mengalir. Itu istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Dan istighfar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal ucapannya adalah sebagaimana diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu alam, ini ucapan lebih afdal daripada mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah, berikanlah aku maghfirah dan berikanlah aku taubat. Ini kita sedang berdoa. Tapi kalau orang sedang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, seakan-akan dia mengklaim dirinya adalah ahli istighfar, ahli taubat. Nah, paham enggak maksud saya? Ya, maka lebih baik ucapannya adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya, Rabbighfirli wa tub. Tapi meskipun demikian boleh orang mengucapkan astaghfirullah, boleh. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa. Ya, ketaatan mendatangkan keberkahan. Ketaatan yang dimaksud adalah ketakwaan. Dan takwa ada dua macam. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan ayat sangat banyak di dalam Al-Quran akan hal ini. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh jika penduduk sebuah negeri beriman bertakwa, sungguh kami akan bukakan atas mereka berkah dari langit dan bumi. Takwa, ya, yang sedang kesempitan rezeki, banyak hutang, modal tidak punya untuk berdagang, perbanyak takwa. Nah, kemudian yang ketiga, bertawakal, bersandar qalbunya hanya kepada Allah semata dengan mengerjakan sebab. Tawakal. Dan dalilnya banyak. Di antaranya burung. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari kosong perutnya, lalu dia keluar terbang. Terbang kemana? Pokoknya usaha. Tidak terdaftar dirinya sebagai PNS, tidak punya rumah makan, tidak terdaftar sebagai pegawai pabrik ini, pabrik itu. Enggak, keluar saja usaha, Allah akan kasih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut penuh, bahkan bawa makanan untuk anak-anaknya. Tawakal. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia, meluangkan waktu untuk ibadah, bukan mencari waktu yang luang untuk ibadah, enggak. Meluangkan waktu untuk ibadah. Ini saya beri contoh nih sekarang. Ini yang lagi rame karena di Arab Saudi sekarang visa untuk ke sana dipermudah. Ada visa umroh, ada visa ziarah, ada visa visit maksud saya, ada visa multiple, macam-macam lah visa agar bisa ke sana. Walhamdulillah banyak orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang memang perusahaannya sudah jalan, dia tinggal meriksa aja per bulan, dia sudah berumah di sana. Ya, sudah berumah di sana. Mengejar apa? Mengejar sholat di Masjid Nabawi, mengejar mati di Madinah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Pergi ke Indonesia, cuma lihat
Oh sudah selesai urusan, ya sudah pulang lagi ke sana. Banyak ini sekarang. Bahkan sampai berumah di sana. Nah, maksud saya, luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang saya ceritakan bagi yang diluaskan rezekinya, mungkin duitnya tidak berseri. Bagi yang disempitkan, masih belum diluaskan, maka ya sudah di Tanah Abang aja sini. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan itu banyak sekarang. Punya apartemen bahkan di sana, nyewa. Kemudian nyewa menyediakan untuk orang-orang yang nuntut ilmu lagi. Allah, luar biasa. Bukan hanya di sini, sampai ke sana dia. Luangkan waktu untuk ibadah pada Allah. Luangkan waktu untuk baca Quran. Aneh saja kalau ada orang yang sehari 24 jam, 1 jamnya 60 menit tidak ada waktu baca Quran. Walau satu ayat Yasin. Ini satu ayat itu. Dan saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari, Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.200 sekian. Terjadi khilaf di antara para ulama. 6.204, 6.214, 219, 6.237, yang paling banyak 230-an. Orang kalau seandainya menghafal Al-Quran, satu hari satu ayat, tidak perlu dia masuk ke pondok pesantren, maka dia akan bisa menghafal Al-Quran 17 tahun setengah. Hafal dia Al-Quran. Satu hari satu ayat. Dan gak susah satu hari satu ayat. Qaf. Gak susah, satu hari satu ayat. Itu menghafal, apalagi cuma baca. Ya, luangkan waktu untuk ibadah pada. Bukan mencari waktu luang, kemudian baru bisa ibadah. Mencari waktu cuti baru bisa umroh, bisa haji. Enggak, luangkan waktu untuk ibadah. Sama kalau Ramadan, saya sering ngompor-ngomporin orang kalau bulan Ramadan. 11 bulan Allah kasih waktu kita untuk nyari duit. Ya kumpulkan, tabungkan. 1 bulan Allah menginginkan kita untuk lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi kita diampuni dosanya telah lalu akan datang. Kekasih Allah, pemimpin anak manusia, ulul azmi dari para rasul, bahkan pemimpinnya ulul azmi, 10 hari terakhir bulan Ramadan i'tikaf di masjid. Ya, lah semestinya 10 hari terakhir bulan Ramadan yang kita tidak ada gelar sama sekali, tidak ada ampunan, jaminan ampunan sama sekali, tidak ada jaminan surga sama sekali, lebih banyak i'tikaf. Wah Ustaz, susah tuh. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lagi rame-ramenya jualan baju, jualan kue. Nah, di situ ujiannya. 11 bulan ngapain? Luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarrag li ibadati amla sadraka ginan wa asud faqra." Luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Allah urus dulu kalbunya. Karena sebenarnya Pak, urusan kaya tidak kaya itu urusan kalbu. Ya, bukan urusan luar, eksternal, bukan. Urusan kalbu sebenarnya. Dan lalu Allah tutupi kemiskinan. Aku akan tutupi kemiskinan. Nah, ini menunjukkan luangkan waktu para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima yaitu mengulang-ulang haji dan umrah. Yang keenam, menyambung hubungan rahim. Saya pesan ini. Karena bapak-bapak sudah ngaji sama saya, maka saya ingin orang-orang yang pernah ngaji sama saya harus bagus hubungan rahimnya. Sebagian orang kadang-kadang punya grup WhatsApp bermacam-macam. Grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMP, tapi nggak punya grup WhatsApp kakak adik, anak bapak fulan. Aneh itu. Di zaman yang kita bisa menyambung hubungan rahim, aneh itu. Apalagi sampai bertengkar,
Saya pernah mendapatkan kasus 5 tahun terputus hubungan gara-gara rumah warisan. Subhanallah. Berarti 5 tahun itu amalannya tidak terangkat ke langit. Menyambung hubungan rahim ini amal saleh. Ya, amal saleh harus baik hubungannya. Yang sekarang bermasalah dengan rahim-rahimnya, terutama kakak adik, terutama orang tua, kakek atau anak, cucu, kemudian kakak adik, keponakan, paman, bibi, perbaiki hubungannya. Kalau kita yang benar, mereka yang salah, tetap minta halal, perbaiki hubungannya. Untuk apa kita mendendam, kemudian amal kita tidak diangkat, bahkan yang lebih parah lagi, mungkin kesialan yang kita dapatkan selama ini gara-gara hubungan rahim kita yang kita putuskan. Dan dalilnya banyak, tidak cukup waktunya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya bersedekah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sekarang terjadi di Gaza. Sedekahkan harta. Kemudian yang ke-8 yaitu ini juga luar biasa, bersedekah membiayai orang yang sedang menuntut ilmu agama. Ya. Ini anak-anaknya yang sedang di pesantren menuntut ilmu agama, biayai. Dengan lapang dada, tidak merasa berat. Pernah ada 2 orang di zaman Rasulullah SAW, yang satu belajar bersama Rasulullah SAW, yang satu bekerja. Yang bekerja mengeluh kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saudara saya cuma duduk bersama engkau. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau dapat rezeki akibat dia duduk di majelis ilmu. Jadi jangan berpikir para ikhwah yang membiayai orang yang sedang menuntut ilmu agama, saya ini kerja kemudian biayai kamu. Enggak, ini yang menuntut ilmu agama yang mendatangkan rezeki untukmu. Begitu cara berpikirnya. Ya. Kemudian yang ke-9 berbuat baik kepada orang-orang lemah, yang ke-10 berhijrah ke jalan yang lebih baik, itu mendatangkan keberkahan. Nah, belum sempat saya menjelaskan tentang contoh-contoh dari kesialan kemaksiatan mendatangkan kesialan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa kembali di dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup karena waktu zuhur sudah 3 menit lagi. Kita cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.